Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah. Qala Aliyun radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Al ilmu khairu miratin. Hadirin hadirat mustamiin mustamiat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali di dalam majelis taklim kita setiap malam Sabtu di Masjid Agung Jamek Malang ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima sedikit maupun banyak dijadikan ilmu yang barokah, manfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Kita masih membicarakan bab yang ke-10, bab yang ke-10 dari kitab Nasaihul Ibad. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makalah-makalah itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddits, seorang ulama besar dalam bidang hadis. Kemudian makalah-makalah itu diberikan penjelasan secukupnya oleh ulama besar kita dari Indonesia, yaitu Syekh Nawawi dari Banten yang mukim di Mekah Al-Mukarramah, ulama Indonesia yang sempat menjadi ulama besar di Hijaz. Beliau mendapatkan gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, pemimpin dari ulama negeri Hijaz. Beliau adalah bangsa kita, dari ulama kita dari Banten, yaitu Syekh Nawawi. Bukan Imam Nawawi, tapi Syekh Nawawi. Ada dua, yaitu Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain, ulama besar juga. Kemudian ada Syekh Nawawi, ya, itu dari Indonesia. Bab yang ke-10, makalah yang ke-5. Makalah itu adalah ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang bagus, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, ya, para sahabat, para aulia ilah, dan bahkan di situ ada hadis-hadis Rasulullah. Oleh Allah kita diperintahkan mendengarkan makalah-makalah itu. Alladzina yastami'unal qawla, dalam Al-Quran, fayattabi'una ahsanah, ya. Orang-orang yang mau mendengarkan makalah-makalah. Alladzina yastami'unal qawla. Jadi kita punya telinga, oleh Allah diberikan telinga ini untuk mendengarkan makalah-makalah, ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disimpulkan oleh para ulama kita di dalam berbagai cabang ilmu. Ada yang namanya ilmu hadis, ada namanya ilmu fikih, ada ilmu tafsir, ada ilmu tasawuf, dan macam-macam ilmu Islam. Itu semua adalah dari Kanjeng Nabi. Wajib kita dengarkan, kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini, ilmu yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi.
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendengarkan makalah itu berarti mendengarkan ilmunya. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, bos ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi dan sekaligus menjadi menantu Kanjeng Nabi, dan beliau adalah misanan Kanjeng Nabi, putra dari Abu Thalib, paman Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, seorang pemuda waktu itu yang gagah berani, yang banyak sekali membunuh orang-orang kafir. Beliau adalah khalifah yang keempat, Sayyidina Ali. Wa karrama wajhahu, jadi sebutan dan sekaligus doa untuk Sayyidina Ali. Sebutannya karramallahu wajhahu, sekaligus doa, mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Tapi yang dimaksudkan bukan hanya wajahnya, ya seluruh tubuhnya. Namanya majaz mursal, ya. Jadi mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya Sayyidina. Ini titel khusus Sayyidina Ali, karena beliau semenjak kecil tidak pernah wajahnya itu digunakan untuk menyembah berhala, tidak pernah digunakan untuk sujud kepada berhala. Kalau orang-orang lain masih menyembah, ya. Jadi para sahabat yang sebelumnya masih kafir itu pernah menyembah berhala itu. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah. Maka mendapatkan titel doa sekaligus karramallahu wajah. Apa kata beliau? Al ilmu khairu miratin. Ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Jadi warisan itu peninggalannya, ya. Ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Kalau kebanyakan warisan itu kan berupa uang, ya, berupa harta. Tapi ilmu itu lebih mahal daripada hanya sekedar uang. Uang itu bisa habis, ya, setelah dibagi-bagi diwaris oleh anak-anaknya, habis, ya. Tapi kalau ilmu tidak, ya. Ilmu ini adalah merupakan warisan Kanjeng Nabi. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, ya. Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan harta dinar maupun dirham. Dinar itu uang emas, kalau dirham itu uang perak. Kanjeng Nabi tidak mewariskan harta. Demikian juga para wali, para nabi itu tidak mewariskan harta. Walakin warrasul ilma, para nabi itu mewariskan ilmu. Jadi ilmu itu sebaik-baik warisan. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil warisan yang paling baik. Nah, gitu ya. Barang siapa yang mengambil ilmu sebagai warisan dari Kanjeng Nabi, maka dia berarti mengambil warisan yang paling banyak, paling sempurna. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu ini sebagai warisan untuk dirinya, maka dia itu berarti mengambil warisan yang paling sempurna. Itu kata Rasul, ya. Maka para ulama itu adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris-pewaris terbanyak dari Kanjeng Nabi. Karena para ulama itu mengambil ilmu itu, ya. Ilmunya Kanjeng Nabi itu diambil. Semakin banyak ilmu yang diambil dari Kanjeng Nabi, berarti semakin banyak warisan yang diperolehnya, gitu ya. Maka di sini Sayyidina Ali mengatakan al ilmu khairu miratin. Ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Ada orang tua mewariskan ilmu kepada anaknya, anaknya berkembang, gitu. Ya, anaknya berkembang. Anak itu bisa jadi kaya walaupun asalnya tidak kaya. Tapi kalau hanya mewariskan uang, tidak mewariskan ilmu, anaknya bodoh. Akhirnya uang itu habis, dihabiskan begitu saja. Karena anak ini tidak pandai menggunakan uang, gitu ya. Jadi ilmu itu adalah warisan yang paling
bagus. Al ilmu khairu mirad. Ruya dan riwayatake, ada riwayat hadis annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, akrimu mulyakna sira kabeh al ulama ing para ulama, muliakanlah para ulama itu. Fa innahum warasatul anbiya, karena setuhune para ulama iku para ahli warise para nabi, muliakanlah mereka. Ulama-ulama kita harus kita muliakan. Itu adalah perintah Kanjeng Nabi. Faman akramahum, maka sapa-sapa sing mulyakna maring ulama, memuliakan para ulama, faqad akrama, maka teman-teman mulyaake sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Ini tegas ya. Barang siapa yang menghormati atau memuliakan para ulama, maka orang itu berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Allah memberikan ilmu itu kepada Nabi, ya, kemudian oleh Nabi disampaikan kepada para ulama itu. Maka memuliakan para ulama sama dengan memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memuliakan mereka? Ya, untuk mencintai, ya, agar supaya ilmu itu bisa kita serap, itu cinta dulu kepada orangnya gitu. Murid saja mau menerima pelajaran dari guru kalau murid itu cinta pada gurunya. Tapi kalau ada murid tidak senang sama guru, apa yang dikatakan guru tadi itu tidak masuk kepada telinganya, itu dibuang gitu saja. Aku tidak senang rungokno gitu, ya. Sama orangnya saja tidak senang, apalagi dengan ilmu yang diberikan itu. Itu masalahnya di situ ya. Lah kalau orang itu sudah tidak senang kepada ulama, berarti tidak senang kepada Allah. Karena ilmu itu diberikan oleh Allah lewat para ulama tadi itu. Ya. Kalau sudah tidak senang sama ulama, berarti tidak senang sama ilmu, berarti tidak senang sama Islam. Hancurlah umat ini. Maka Kanjeng Nabi pernah menyatakan bahwa zaman akhir itu nanti para umat manusia ini banyak yang lari dari ulama. Sayati zamanun, pada satu masa nanti ada, ya, zaman di mana manusia sudah lari. Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari. Lari itu dalam arti sudah tidak senang. Terus gak ada ulama-ulamaan, gak ada kiai-kiaian itu. Ditinggalkan itu saja. Karena menganggap ulama ini mungkin dianggap tidak ada gunanya, tidak ada perlunya. Sekarang kan sudah ilmu pengetahuan begitu canggih, ulama tidak perlu. Jadi seperti manusia itu nanti akan memuja-muja ilmu pengetahuan, teknologi, tapi ulama sudah ditinggalkan. Itu akan terjadi. Ya, begitu sabda Rasul. Prediksi seperti itu sudah mulai nampak sekarang ini. Itu bukan prediksi karena wahyu dari Allah itu. Nah, kalau manusia sudah lari dari para ulama, maka Allah akan menurunkan adab. Ya. Menurunkan adab kepada umat manusia itu. Adabnya apa? Ya, bahwa diantaranya adab itu adalah manusia itu akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak beradab. Akan dipimpin oleh orang jelek-jelek, itu yang akan menjadi pemimpin nanti. Ya, tak? Karena yang dipilih adalah orang jelek-jelek gitu ya. Pilkada misalnya itu. Yang dipilih orang jelek gitu ya. Maka orang jelek itu nanti akan memimpin gitu ya. Karena manusianya sudah jelek gitu ya. Jadi karena yang memilih itu orang jelek, yang dipilih jelek juga gitu ya. Ini gara-gara lari dari ulama. Bimbingan ulama sudah tidak digubris lagi ya. Kemudian yang kedua adalah oleh Allah dicabut barokahnya rezeki.
rezeki dicabut. Ya, rezekinya banyak tapi tidak manfaat. Itu rezekinya dicabut, barokahnya ya, barokahnya dicabut. Padahal barokah itu besar sekali. Ya, barokah itu artinya barokah itu walaupun sedikit, sesuatu yang sedikit, tapi kalau barokah manfaatnya besar. Itu namanya barokah. Saking besarnya barokah sampai sholat itu kalau tidak menyebutkan barokah, sholatnya tidak sah. Tahiyat akhir ya, at-tahiyatul mubarakatus. Saking agungnya barokah itu. Ya, kalau tidak barokah, tidak ada manfaatnya. Ya. Masjid barokah, nah, banyak jamaahnya, banyak manfaatnya masjid itu. Ya, ada masjid yang tidak barokah, tidak ada orangnya. Gitu. Yang imami ya yang adzan. Jadi yang adzan, yang imami, di samping itu juga jadi makmum juga gitu ya. Itu gara-garanya karena tidak ada jamaahnya. Masjidnya bagus, itu namanya tidak barokah. Ya, uang tidak barokah, jumlahnya banyak, tapi tidak ada apa-apanya. Ya. Maka barokah itu besar sekali manfaatnya. Ya, maka pada zaman akhir nanti barokah itu dicabut itu. Barokahnya rezeki itu dicabut. Tanahnya sudah tandus, ditanami tidak keluar apa-apanya. Ya, ekonomi seringkali hancur, begitu dibangun hancur, gara-gara banyak orang korupsi. Itu semua namanya tidak barokah, rezeki dicabut oleh. Kemudian azab yang ketiga yang paling mengerikan, manusia matinya mati su'ul khotimah, mati tidak membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara tadi itu, gara-gara jauh dari ulama, ya, tidak mau cinta kepada para ulama. Jadi di sini oleh Kanjeng Nabi dijelaskan agar supaya kita ini memuliakan para ulama. Ya, memuliakan itu bukan menyembah. Ya, mengagungkan itu bukan menyembah, tidak. Memuliakan, ta'zim. Dalam Islam itu ada ta'zim, bukan kultus individu. Ya, kultus individu itu, kultus itu apa? Dalam kamus bahasa Indonesia di sana diterangkan kultus itu artinya mendewa-dewakan itu ya. Menyembah, itu namanya kultus. Dalam Islam tidak ada itu kultus itu. Ya, kalau orang lain ada gitu. Yaitu mereka mengkultuskan Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi tapi dikultuskan sebagai itu Tuhan. Itu kan Nabi pernah dawuh gitu. La tatruni kama tatron Nasara Isa bin Maryam. Kamu sekalian jangan sampai mengkultuskan aku. Ya, seperti mereka mengkultuskan Nabi Isa gitu. Dan dalam Islam tidak ada. Kalau kita menghormati Kanjeng Nabi bukan mengkultuskan itu, namanya takzim. Kita menghormati, mengagungkan. Bukan menyembah, mengagungkan. Ya, kita harus mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Masjid ini adalah syiar keagungan Allah. Kita wajib mengagungkan masjid. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu tanda takwa kepada Allah. Kita mengagungkan masjid. Masjid itu kita bangun dengan bagus, dengan indah, seindah mungkin. Kita agungkan, kita sucikan, kita bersihkan masjid itu untuk tempat sujud kepada Allah. Namanya kita agungkan, ta'zimnya. Nah ini kita mengagungkan ulama itu bukan berarti kultus. Ta'zim, kita hormati. Gara-garanya apa? Kenapa kita hormati? Karena kita ingin mendapatkan ilmu mereka gitu. Ilmunya para ulama yang nulis kitab-kitab itu, yang nyusun kitab-kitab. Itu adalah para ulama gitu. Maka kita agungkan mereka, ya. Muliakanlah mereka, kata Kanjeng Nabi, sebab mereka itu adalah para pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, sungguh orang itu memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah, gitu ya. Rawahu At-Tabrani
Hadis riwayat Imam Tabrani. Ya, itu yang pertama, makalah yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, yaitu tentang ilmu. Maka dengan makalah ini merupakan suatu motivasi Bapak Ibu ya untuk ngaji gitu ya. Jangan sampai orang Islam itu udah ngaji, udah ada ilmunya. Kalau tidak pernah ngaji, tidak ada ilmunya, maka amalnya kurang gitu. Karena tidak tahu. Ya, Islam itu oleh Allah diturunkan dengan Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi tidak ngerti Al-Quran, baca aja tidak bisa, lebih-lebih memahami. Itu jangan sampai. Jadi kita wajib hukumnya ngaji. Namanya wajib ain. Ngaji itu bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Artinya setiap orang wajib ngaji itu. Ya. Dan Allah menjamin orang yang ngaji itu jalannya ke surga itu sudah disiapkan. Kanjeng Nabi dakwah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan orang itu ke surga. Sebabnya apa? Orang ibadah menyembah pada Allah SWT ini harus ada ilmunya itu. Ya, salatnya benar, ibadahnya bagus, hatinya juga tenang, khusyuk, takut pada Allah SWT, takut berbuat dosa. Itu kalau ada ilmu. Maka ngaji begini nih Mbak ya, itu merupakan ibadah yang sangat-sangat tinggi nilainya dalam Islam. Majelis-majelis taklim di mana-mana harus kita makmurkan. Ada masjid-masjid, ada musola-musola, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah, itu lembaga-lembaga ilmu. Mari kita muliakan kampung-kampung kita supaya diadakan itu majelis-majelis taklim untuk memberikan pencerahannya ilmu. Sekarang ini banyak orang yang tidak ibadah gara-gara tidak ada ilmunya. Itu kasihan ya. Jadi orang yang tidak ibadah itu nanti tidak akan masuk surga itu. Ya. Jadi memuliakan ulama itu sama dengan memuliakan Allah. Ya. Yang kedua, wal adabu khairu khirfatin. Kata Sayyidina Ali, wal adabu utawi tata krama iku khairu khirfatin, luweh bagus-baguse penggawean ya. Adab itu sebaik-baik pekerjaan. Ai maksabin tegese penggawean ya. Jadi Islam mengajarkan kita ini supaya memperbaiki adab kita masing-masing. Akhlak, sopan santun kepada Allah, sopan santun kepada Rasulullah, itu namanya adab. Ya. Jadi kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi itu niat kita apa? Mahabbah pada kanjeng Nabi. Ingin mencontoh gitu. Mencontoh adab yang dilakukan oleh Rasulullah. Mencontoh akhlaknya itu. Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu orang yang paling baik di dunia. Tidak ada orang yang sebaik kanjeng Nabi, tidak ada. Terbaik di dunia, the best, itu hanya Rasulullah. Yang mengatakan siapa? Allah dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, itu yang ngelem seperti itu bukan hanya orang Islam. Kalau kita memang wajib ngelem kanjeng Nabi. Orang kafir aja ngelem kanjeng Nabi itu. Ya, orang kafir. Ya, dalam sebuah riwayat ada seorang badui, ya, seorang penjahat, ya, yang mengintai ketika kanjeng Nabi pulang dari perang bersama para tentara. Kemudian istirahat di sebuah lembah. Kemudian beliau tidur di bawah pohon. Para sahabat juga begitu, agak menjauh. Kanjeng Nabi ada di sebuah pohon, sebatang pohon yang rindang. Kanjeng Nabi menaruh pedangnya. Pedangnya ditaruh di kantong. Kanjeng Nabi istirahat. Nampaknya orang kafir tahu itu Muhammad, bunuh. Kemudian orang itu datang di Al-Gojo tadi itu ya. Kemudian pedang yang digantung itu diambil oleh penjahat tadi itu. Kemudian
dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, siapa yang menyelamatkan Anda dari pedang ini?" Gitu ya. Kanjeng Nabi dengan tenang menyebutkan, yang menyelamatkan saya adalah Allah. Mendengarkan kata-kata Allah, orang itu gentar seperti halilintar. Inilah tawakal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bertawakalnya hanya kepada Allah. Yang menyelamatkan saya adalah Allah. Begitu mendengar kata-kata Allah, orang itu menjadi takut, gentar, lemas, pedangnya jatuh. Begitu pedang jatuh oleh Kanjeng Nabi, diambil pedang itu. Sekarang gantian. "Hei fulan, siapa yang menyelamatkan Anda dari pedang saya ini?" Apa kata orang itu? "Yang menyelamatkan aku adalah Anda sendiri. Kalau Anda memaafkan aku, ya hidup. Tapi kalau Anda tidak memaafkan saya mati." Jawabnya begitu. Ya. Setelah mendengarkan perkataan orang Badui ini, Rasulullah bertanya, "Apakah kamu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dan apakah kamu menyaksikan bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah?" Orang itu tetap kafir. Enggak. Ya, tidak mau. Jadi diajak iman, tidak mau. Hanya saja, saya tidak akan memusuhi Anda lagi. Saya tidak akan membela orang-orang yang memusuhi Anda. Hanya itu saja. Nah, setelah itu oleh Rasulullah dilepas. Tidak diapa-apakan. Coba umpami panjenengan kira-kira diapakno wong iki. Enake diapakno kira-kira. Di sate. Itu kalau kita barangkali begitu ya. Tapi oleh Rasulullah dilepas. Setelah dilepas, orang itu kembali pada teman-temannya. Dia mengatakan, "Ji'tukum min khairin nas." Aku datang kepada kamu sekalian dari manusia yang paling baik. Nah, itu ya. Coba dengarkan. Aku datang dari orang yang paling baik. Itulah Kanjeng Nabi. Maka para hadirin sekalian, kalau kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi itu ingin mencontoh. Yang dicontoh apanya? Gitu ya. Ada 3 yang paling pokok. Yang pertama adalah imannya. Jangan sampai iman kepada yang lain. Harus iman kepada Allah. Itu harus mencontoh. Ya. Kanjeng Nabi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah siapapun kecuali pada Allah. Ini harus dicontoh. Yang kedua adalah Islamnya, yaitu ibadahnya. Kanjeng Nabi itu ibadahnya tekun, yang wajib, yang sunat, yang adab-adab, semuanya dengan sempurna. Kita harus mencontoh ibadah Kanjeng Nabi. Yang ketiga harus mencontoh akhlaknya. Ya, jadi iman, Islam, ihsan. Akhlaknya Nabi dicontoh. Nah, orang yang paling banyak mencontoh Kanjeng Nabi, orang itu paling dekat kepada Kanjeng Nabi, gitu ya. Nanti di surga juga paling dekat pada Kanjeng Nabi. Paling banyak mencontohnya Kanjeng Nabi, berarti orang itu paling dekat kepada Kanjeng Nabi. Gitu. Maka setiap tahun umat Islam diajak memperingati Kanjeng Nabi, itu adalah ingin mencontoh 3 ini. Pencontoh imannya, contoh Islamnya, contoh akhlaknya. Nah, di antara akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh para sahabat itu adab-adab. Kita harus menjaga adab sopan santun. Maka kita anak-anak kita kan harus kita didik sejak kecil, harus dididik adab gitu. Nanti Nabi memerintahkan hakul walad alal walid an yusina ismahu wa adabahu. Ya. Orang tua wajib memenuhi hak anaknya. Hak yang pertama adalah memberikan nama yang baik dan mendidik adabnya, sopan santunnya. Gitu. Dan baru mendidik yang lain, kecerdasannya, keterampilannya gitu. Tapi adab ini, ya, yaitu mendidik akhlak. Nah, akhlak itu adalah khairu khirbatin. Ya, oleh Allah orang itu akan dimuliakan karena adabnya bagus. Ya, orang yang tidak punya adab, Allah tidak senang. Ya, dinamakan orang kudu. Ya, Allah itu tidak suka sama orang kudu. Pada saat itu Kanjeng Nabi itu
dipanggil oleh para sahabat ya, dipanggil seperti manggil teman-temannya saja. Abul Qasim, para sahabat memanggil Kanjeng Nabi waktu itu Pak Qasim itu. Jadi hanya memanggil berteman. Oleh Allah ditegur, aja ngono, gitu ya. Maka Muhammadun aba ahadim merijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu dudu bapakmu gitu. Jadi Tuhan seperti marah itu. Oh dianggap bapak padane kancane ae. Maka Muhammadun aba ahadim merijalikum. Jangan dipanggil-panggil seperti memanggil temannya gitu Abul Qasim. Walakin Rasulullah. Setelah ayat ini turun, barulah para sahabat takut. Ini jenenge gak tata krama itu. Ya Kanjeng Nabi, saenak-enak jelek. Lah kita pun juga begitu. Kalau memanggil Kanjeng Nabi itu sebaiknya yang sopan santun, ya dah. Jangan berkata Muhammad. Muhammad siapa itu? Itu sepertinya kurang adab ya. Mestinya kan bersabda kan itu ya, lain apa ya? Sabda baginda Rasulullah begitu, itu namanya adab ya. Jadi adab itu sebaik-baik pekerjaan gitu. Maka kita harus mendidik anak-anak kita adab itu sopan santun, karena Allah senang kepada orang yang memelihara adab sopan santun tadi itu ya. Suara saja tidak boleh banter-banter ya, tidak boleh ada orang bersuara melebihi suaranya Kanjeng Nabi, tidak boleh, dosa ya. Kalau mau bertamu kepada Rasulullah harus menunggu di luar dulu sampai beliau keluar, itu tidak boleh, itu dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi harus menghormati orang yang dihormati oleh Allah. Lalu demikian juga orang-orang yang lain-lain yang dimuliakan oleh Allah, menghormati masjid, menghormati Al-Quran, syiar-syiar agama itu harus dimuliakan ya. Tidak boleh misalnya itu masjid ini dikotori ya, tidak boleh, itu namanya tidak mengagungkan masjid ya. Khairu khirbatin, itu yang kedua. Yang ketiga, wattaqwa khairu zadin, utawi wedi maring Allah iku khairu zadin, luweh bagus-baguse sangu lil akhirati maring akhirat ya. Akhirat itu adalah negeri yang sangat jauh, surga itu jauh, akhirat itu jauh, maka harus butuh bekal yang banyak, sangu yang banyak. Sangunya apa? Takwa ya. Wa taqwa khairu zad ya. Khairuz zadit, takwa itu dalam Al-Quran ya. Takwa itu sebaik-baik bekal untuk pergi ke negeri akhirat. Wa aslut takwa wallahu alam bisawab. Demikianlah para bapak ibu hadirin hadirat, walaupun hanya sedikit apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah, manfaat, maslahat bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa jalla miqdaruma wulita min rutabin wa azaidarakuma ulita min ni'ami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim busyra lana
ma'syarul islami inna lana minal inayati nan ghaira munhadimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kun na akramal umami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqwatan naqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.